Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita akan bahas tentang vertebrata. Nah, vertebrata ini dia adalah hewan yang bertulang belakang. Di pertemuan dibahas sebelumnya bahwa vertebrata itu dia hanya bisa melakukan yang namanya perkawinan generatif atau perkawinan seksual. Nah, sudah dibahas bahwa seksual itu adalah adanya peleburan antara ovum dan sperma, ya kan? Nah, pembuahannya itu pada vertebrata itu bisa terjadi di luar tubuh atau bisa terjadi di dalam tubuh. Nah, kalau terjadinya di luar tubuh itu namanya adalah fertilisasi eksternal. Contohnya bisa terjadi pada ikan dan pada katak. Sedangkan kalau fertilisasi internal itu berarti pembuahannya terjadi di dalam tubuh. Contohnya adalah pada reptil, pada burung, dan ada hewan-hewan menyusui atau mamalia. Nah, kita ngebahas satu-satu. Nah, hewan vertebrata itu dia ada 3 istilah nama pada perkembangbiakannya. Ada namanya ovipar, ada namanya ovovivipar, dan ada namanya vivipar. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ovipar. Nah, ovipar ini adalah bertelur. Udah tahu pasti ya. Nah, ovipar ini dia bertelur, nanti dia hewan itu akan meletakkan telurnya di luar tubuh. Nanti si embrionya itu akan berkembang di dalam tubuh, akan memperoleh cadangan makanan, gitu ya. Jadi telurnya akan diletakkan di luar tubuh. Contohnya bisa pada ikan, burung, amfibi, dan reptil. Nah, selanjutnya adalah ovovivipar. Nah, ovovivipar ini dia adalah hewan yang bertelur dan beranak. Bedanya apa? Kalau si ovovivipar ini dia itu embrionya itu berkembang di dalam telur, tapi telurnya itu tidak dikeluarkan. Jadi si embrionya ini berkembang dalam telur. Nah, telurnya ini ada di dalam tubuh induknya. Jadi nanti dia apabila sudah matang atau sudah ingin melahirkan atau sudah ingin menetas, nanti si telurnya ini baru akan dikeluarkan. Jadi seperti melahirkan tapi di dalam telur embrionya ya, seperti itu. Contohnya adalah pada ikan hiu, pada kadal, dan berbagai jenis ular. Oke, selanjutnya adalah vivipar. Nah, vivipar ini adalah dia beranak. Maksudnya beranak adalah hewan ini dia melahirkan anaknya. Jadi embrionya itu dia berkembang di dalam tubuh induknya dan nanti dia akan mendapatkan makanan melalui plasenta ya. Contohnya adalah manusia ataupun hewan yang menyusui lainnya. Oke, kita bahas si hewan vertebrata satu-satu. Yang pertama adalah pisces. Nah, pisces ini contohnya adalah jenis ikan ya. Nah, ikan ini dia bersifat ovipar. Nah, ikan ini dia tidak punya organ perkawinan. Jadi pembuahannya itu terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air. Nah, sekali bertelur, ikan itu mampu menghasilkan ribuan telur yang tidak dilindungi oleh cangkang. Nanti si telurnya itu yang telah dibuahi, nanti akan dibiarkan terapung-apung di dalam air. Nanti ada yang ditempatkan dalam sarang dan akan dijaga oleh si ibunya. Tapi ada juga yang ditempelkan pada tanaman di dalam air. Nanti terserah ibunya lah mau disimpan di mana gitu ya. Nah, tapi ada juga yang disimpan di dalam rongga mulut induk betinanya. Contohnya adalah pada ikan mujair. Seperti itu ya. Jadi itu adalah pisces. Oke, selanjutnya adalah amfibi. Nah, amfibi ini contohnya adalah pada ikan katak ya, ikan atau katak. Nah, hewan ini dia termasuk ke dalam hewan yang bertelur dengan fertilisasi secara eksternal. Nah, nanti si telur-telurnya ini yang telah dibuahi akan diletakkan di dalam permukaan air secara bergelombang tuh. Nanti setelah 6 hari si telurnya itu dia akan menetas dan akan menghasilkan berudu atau kecebong. Nah, si berudunya ini, berudu yang hidup itu di dalam air itu dia sudah bernafas. Nah, bernafasnya itu dengan insang. Nanti selama 1-3 bulan dia akan mengalami metamorfosis. Nah, mengalami metamorfosis dan akan berubah menjadi katak. Nanti setelah setahun nanti si kataknya itu sudah dewasa. Nah, itu adalah amfibi. Oke, selanjutnya adalah reptil. Nah, reptil ini dia bersifat ovovivipar. Jadi dia meletakkan telurnya itu di dalam rahim induknya ya. ya. Nanti setelah itu dia akan mengeluarkan telurnya setelah
seharusnya menetas. Nah, pembuahannya itu terjadi di dalam tubuh. Nah, telurnya itu akan dilindungi oleh cangkang. Nanti si cangkangnya itu atau si telurnya itu yang dikeluarkan ada yang disembunyikan di dalam pasir atau di dalam lumpur. Tapi ada juga yang diirami. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah aves. Nah, aves ini dia fertilisasinya secara internal. Contohnya ada fertilisasi secara internal dengan namanya kloaka. Ya, jadi semua jenis aves itu dia bersifat ovipar. Jadi burungnya itu diirami, telurnya itu diirami oleh si burung. Nanti akan disimpan di suatu tempat yang sangat hangat, bisa disimpan di dalam lubang-lubang yang ditutupi oleh daun. Nanti si telurnya akan disimpan di dalam situ. Nanti seekor burung tersebut sekali musim itu hanya mampu bertelur beberapa butir saja. Ya, pada burung merpati sekali musim bertelur mengeluarkan 2 butir telur yang akan menetas, akan menghasilkan burung jantan dan burung betina. Jadi si embrio yang berkembang dalam cangkang mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur tersebut. Selanjutnya adalah mamalia. Nah, mamalia ini fertilisasinya secara internal karena pada hewan mamalia ini dia sudah memiliki organ sempurna kecuali pada golongan platypus. Nah, si platypus ini dia adalah hewan yang menyusui tapi dia reproduksinya secara bertelur. Jadi dia bertelur. Jadi dia termasuk ke dalam ovovivipar ya. Nah, semua golongan hewan menyusui itu semuanya adalah vivipar atau beranak atau melahirkan kecuali platypus. Nanti si telur mamalia kecil dan mengandung sedikit cadangan makanan. Nanti si embrionya akan mendapatkan makanan dari rahim induknya melalui plasenta. Oke, selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu terjadi beberapa perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa. Nah, namanya adalah metamorfosis. Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi 2. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Nah, bedanya apa sih metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Kalau metamorfosis sempurna itu adalah dia setiap perubahannya dari telur sampai nanti dia dewasa itu selalu berubah-ubah. Ya, contohnya adalah pada kupu-kupu dan katak. Berarti kupu-kupu itu dari telur akan menghasilkan ulat, kepompong, lalu akan menjadi kupu-kupu muda dan ada kupu-kupu dewasa. Pada katak juga sama seperti itu, dari telur akan menghasilkan kecebong atau berudu, akan menghasilkan katak muda, lalu akan menjadi katak dewasa. Nah, bedanya kalau metamorfosis tidak sempurna itu dia perkembangannya, perubahannya itu sama dari telur sampai nanti dia dewasa. Jadi dia perkembangannya tidak signifikan atau tidak berbeda-beda. Ya, contohnya itu dia dari telur. Contohnya pada serangga ya, dari telur akan menghasilkan nimfa, nanti nimfa lagi, baru dia dewasa. Namanya adalah kalau di metamorfosis tidak sempurna dewasanya adalah imago ya. Lalu akan menghasilkan betina atau serangga betina, serangga jantan. Nah, tapi kalau satu lagi kalau kecoa deh. Kalau kecoa ada telur lalu akan menghasilkan nimfa, nanti dari nimfa akan menghasilkan imago atau kecoa dewasa. Ya, jadi itu ya bedanya kalau metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna perubahannya selalu berbeda-beda, sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna perubahannya selalu sama. Oke, cukup sekian untuk materi reproduksi pada hewan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.